Forza Ultra Endurance Push the Limit ini sangat spektakuler. Kenapa spektakuler? Karena acara ini harus menempuh jarak 1250 km lebih dalam waktu 4 hari. Forza Push the Limit ini merupakan event yang sangat luar biasa, penuh tantangan yang harus kita berikan dukungan yang sangat besar. Dan ini dilakukan jarak tempuhnya jauh, harus secara konsisten dan dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi ini bukan hal yang sangat mudah. Push the Limit ini merupakan acara yang memang tidak lumrah dalam tanda kutip ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Asalkan satu tadi orang-orangnya sudah kita pilihkan orang-orang yang memang terpilih. Dan yang kedua didukung oleh tim-tim yang memang mumpuni. Ada pelatih di sini, ada dokter, ada ahli gizinya, bahkan ada psikolognya juga. Jadi memang ini perlu effort yang cukup keras untuk mendapatkan keberhasilan. Alasan gue mengikuti challenge ini karena gue tertantang untuk menjadi orang pertama yang bisa menyelesaikan perjalanan Jakarta-Bali selama 4 hari. Alasan gue ikut challenge ini karena gue ngerasa ter-challenge bahwa event ini harus selesai dengan baik. Alasan saya untuk mengikuti challenge ini adalah saya ingin menguji diri saya. Karena sebelumnya saya belum pernah ngelakuin jarak sejauh ini dan dengan waktu yang secepat ini. Yang pertama kayak sebuah ya memang tantangan ya buat saya. Yang kedua, saya mikir di saat saya bisa finish sama teman-teman saya yakin ini bisa menginspirasi banyak orang gitu. Alasan gue mengikuti event race ini karena satu sih gue ngerasa belum pernah aja ngelakuin ultra endurance seperti ini gitu. Apa kabar semuanya siang? Kenapa saya main kemari? Saya perlu mencari tahu nih teman-teman kondisinya gimana. Artinya apakah teman-teman punya riwayat penyakit yang sekiranya saya mesti precaution. Oke, jadi dari semua rider yang saya periksa tadi, yang paling bagus nilainya itu adalah Mas Andika sebenarnya. Karena saya melihat Mas Andika itu tidak ada isu yang terlihat. Meskipun memang saya menemukan tadi ada sedikit dia kaku, tapi hamstringnya lebih ke arah, jadi lebih ke arah kayak kurang fleksibel. Tapi tidak sampai pada tahap yang membuat ancaman. Gue paling senang waktu season sama Dokter Dika karena ada beberapa problem yang gue alami sebelum ini dan gue bisa sharing ke Dokter Dika dan dapat input yang baik. Apakah ruang sendinya ini bermasalah, terutama di meniskus atau misalnya di ligamen? Nah, Chef itu memang ada sedikit problem di lutut. Tapi juga saya rasa bukan dalam tahap yang berat, artinya bukan dalam kondisi yang memungkinkan atau membuat dia jadi nggak bisa finish gitu. Dia bisa harus menjaga bagaimana kondisinya hari demi hari menuju ke finish. Jangan sampai gaspol jebol. Dari persiapan kita sendiri, kita sudah melakukan persiapan dari jauh-jauh hari ya, sudah mempersiapkan semuanya secara ekstra dan semuanya secara terstruktur. Kita sudah melalui tes awal dan sudah mengaplikasikan dari tes awal itu untuk membuat program latihan, di mana setiap hari mereka harus menempuh jarak endurance di atas 100 kilo dan mereka harus mendapatkan speed yang sangat bagus. Itu yang akan menjadi modal mereka untuk challenge ini. Thank you buat latihan hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Hari ini gue akan melakukan tes FTP dan VO2 max. Hasil hari ini akan menjadi modal utama gue untuk mengikuti race Jakarta-Bali. Dalam tes ini kita menggunakan metode max rem test, yaitu di mana di Wattbag dia menggunakan max rem dan juga menggunakan alat VO2 max pada tubuhnya, sehingga mereka bisa menghitung kapasitas oksigen yang ada dalam tubuhnya, dan itu menjadi dasar, menjadi patokan atau benchmark buat saya sebagai pelatih untuk menyusun program latihan ke depannya.
Jujur gue paling gak suka tes kayak gini. Ini goes paling bentar tapi paling nyiksa buat gue. Yang penting kita udah nyusun kan. Kemarin sudah ada kayak FTP test, ya itu kurang lebih juga jadi suatu acuan ya, kita tahu lah pace masing-masing, power. Nah itu kan dari coach Beben juga udah dikasih arahan. Dan dari 4 stage tersebut yang paling tinggi adalah stage kedua atau etapa kedua, itu Semarang Surabaya. Ini adalah plan dari saya buat kalian tetap bertahan dalam satu kelompok gitu. Gak apa-apa walaupun kalian Dayat nanti finish duluan, tapi Nelson dengan jalan dengan pace-nya sendiri, dia tidak akan merugikan dirinya sendiri gitu. Jadi saya akan memberikan yang namanya personal diet plan untuk para peserta racing ini. Kita akan memberikan secara detail kebutuhan kalori yang harus dipersiapkan pada sebelum pertandingan, pada saat pertandingan, dan setelah pertandingan. Hai, gue tadi habis diukur body mass index. Semuanya normal dan gue siap buat race. Selain nutrisi yang telah kita hitungkan untuk para Spartan, kita juga dapat menambahkan suplemen. Salah satunya adalah sport gel yang dapat memberikan performa yang lebih baik lagi untuk para Spartan, ya, sehingga Spartan dapat mengikuti race ini sebaik mungkin. Masalah terbesar saya dengan sepeda yaitu dengan kondisi badan saya sebenarnya. Sering kambuh, kayak mah kayak gitu. Untuk itu nanti kita akan lebih fokus terhadap diet dalam pemilihan nutrisi yang tepat untuknya, memberikan makanan dengan jumlah yang kecil tetapi lebih sering daripada Spartan yang lain, sehingga diet kondisinya tetap terjaga, tetap prima, tetap fit, dapat melewati ini semua dengan hasil yang maksimal. Saya melihat sosok Munir ini, dia itu punya banyak keraguan, seperti ada rasa ketidakpercayadirian, sehingga ini nantinya bisa jadi menghambat nih. Padahal dia juga punya potensi yang besar selama tidak ada keraguan. Itu sebabnya nggak cuman fisik sih yang perlu dipersiapkan, tapi juga dari segi mental. Di mana para peserta ini harus benar-benar punya motivasi yang kuat, yang bisa membuat mereka bisa terus bergerak gitu ya. Semoga semuanya finish dengan selamat, sehat, berjalan baik gitu. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Saya sangat siap menjalani event ini karena gue yakin bisa.